Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihah والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلق القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المن القائل في كتابه القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang memberikan rezeki, kenikmatan, kesehatan dan lain sebagainya. Maka kita sebagai kaum muslimin wajiblah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah wasiat khatib kepada hadirin sekalian. Salawat ma'asalam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan istiqamah bersalawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, jilbab adalah pakaian seorang muslimah, bukan hanya sekedar pakaian tetapi juga bukti ketaatan seorang muslimah kepada Rabbnya. Karena dengan berjilbab seorang muslimah telah menjalani apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa nabatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Al-Ahzab ayat 59. Hadirin rahimakumullah, begitu lembutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan muslimah untuk berjilbab dengan kalimat hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Ini menunjukkan bahwa syariat jilbab bagi muslimah itu merupakan rahmat atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para muslimah. Bukan untuk merepotkan muslimah, tetapi untuk kemuliaan muslimah. Bukan untuk berlebih-lebihan, namun untuk menjaga diri sendiri. Dan bukan pula untuk menguncilkan muslimah, tapi juga untuk mengangkat derajat muslimah. Itulah hakikat mensyariatan jilbab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam wajib bersyukur karena hampir rata-rata kaum muslimah di Indonesia sudah mengenakan jilbabnya, mulai dari anak sekolahan hingga para ibu-ibu rumah tangga. Ini menandakan bahwa kesadaran wajibnya jilbab sudah mulai tumbuh di hati kaum muslimah. Namun sayangnya baru-baru ini ada kontroversi yang dilakukan oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP yang menganjurkan anggota Paskibraka melepaskan jilbabnya saat mengerek bendera merah putih pada 17 Agustus di Ibu Kota Baru Nusantara. BPIP beralasan bahwa apa yang diputuskannya itu demi keseragaman dalam berpakaian. Hal ini menuai protes umat Islam sehingga jagat maya menjadi heboh. Setelah protes itu menguat, akhirnya BPIP merevisi aturan tersebut dan memberikan kebebasan bagi anggota Paskibraka muslimah untuk mengenakan jilbabnya. Bagaikan nasi sudah menjadi bubur. Keputusan itu sudah membuat banyak orang kecewa karena tidak habis pikir kenapa di negara mayoritasnya Muslim keputusan itu ada.
Seharusnya BPIP menghormati akidah dan syariat Islam yang mewajibkan kaum muslimah untuk berjilbab. Apalagi menjalankan syariat Islam sudah terjamin dengan adanya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu diingat juga untuk kaum muslimah ketika menggunakan jilbab haruslah mengetahui tata cara dan batasannya menggunakannya. Jangan sampai memakai jilbab namun baju dan celananya ketat. Memakai jilbab namun baju dan celananya tipis transparan. Memiliki jilbab namun lekuk tubuhnya tampak terlihat. Hal ini pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan istilah berpakaian tapi telanjang. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'hum siyatun ka'adna bil baqari yadribuna bihan nasa wa nisa'un kasi'atun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asni matil muhti al-ma'ilati la yadkhulna al-jannata wa la yajid rihaha wa inna rihaha la yujadu min masyirati kada wa kada." Artinya, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama yaitu suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, yaitu pemimpin yang zalim. Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillah, wanita yang berpakaian tapi telanjang tidak bakal masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga tidak dapat ia rasakan. Ini adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi para wanita yang tidak memperhatikan cara berpakaian. Termasuk juga dalam hal ini wanita muslimah yang memakai jilbab namun ketat transparan dan tampak lekuk tubuhnya. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bimbing wanita muslimah agar dapat berpakaian sesuai dengan syariat, dan juga berilah nasihat kepadanya agar ketika memakai jilbab mereka juga bisa berakhlakul karimah. Jika wanita muslimah sudah memakai pakaian yang tepat dan berakhlakul karimah, maka insyaallah tidak ada lagi orang yang meremehkan dan merendahkan kaum wanita. Dan tidak ada lagi yang meragukan indahnya syariat Islam, sehingga mereka menghormati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum wanita. Demikian khutbah yang khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita doakan wanita muslimah agar senantiasa istiqamah menggunakan jilbabnya. Di balik jilbabmu ada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim katsiran, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antaha amma nahu wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من صار الدين واحذل من حذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا من البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر.